Ini buat contoh ya, nanti buat contoh. Sedikit nanti kita usaha sama-sama. Dia juga sama recet sampai perang begini. Ini saya kasih tahu, ini mah buat contoh ya. Permasalahan Anies kemarin tanahnya 526 meter seluruhnya global, seluruh semuanya. Kan sudah ngomong bahwa tanah itu bukan tanah waris, artinya tanah itu bukan tanah hibah, tanah waris. Jadi mereka yang namanya Saud, si Oding, Lotis masih berhak tanah di situ. Tapi alhamdulillah kita buka desa. Intinya ya jujur ya, kemarin kan waktu ngukur kan gue ngomel ini ada lo yang jadi saksi kan gue marah. Ini buat contoh lu orang nih, Bang Yasin minta maaf, Bang Eko kalau saya keras ayah, namanya ente perwakilan saksi orang tua, termasuk ente, Bang Gusma, termasuk ente Jari, di sini pun juga nggak ada permasalahan. Kalau ente nggak percaya, waktu pengukuran sama Bawel, gua nggak peduli sama lu, tolong lu kumpulin cing-cing lu ya, lu pernah dengar gua ngomong kan, ya. Ini begini doang, makanya nanti pengalaman lu orang, suatu saat lu punya keluarga, suatu saat lu punya tanah, begini doang nih. Di ntar gue ngobrol satu tuh. Encing lu kan masih pada ada, kata gue. Encang lu masih ada encing lam, encing lim, encing biasa, encing iman, datengin. Dan lu doang. Andir nggak berhak. Ya mantu. Dulu. Nana nggak berhak, dia mantu. Waris lu kecil, yang dapat waris lu kecil itu anak-anaknya. Si Limi, si Sias. Kayaknya pernah gue ngomong begitu sih ya. Pernah ngomong cuma lu doang yang jatuh. Begitu selesai berani, makanya gue ngomong Bang Bengsong ini buat pengalaman. Kalau masalah tangan saya tanggung jawab. Ya emang di situ waktu awal pertama waris si si Jari pernah jual. Maaf saya dikit keras. Buat pengalaman semua buat pembelajaran. Urusan tanah nggak gampang Bang Bengsong. Ini ya masalah urusan tanda tangan, gua tanggung jawab sampai perkara hukum juga. Intinya gue nyelamatin semua. Ya, yang namanya waris, siapapun tanah gua kecil, itu waris gua kecil berapa puluh orang, sampai di ujung dunia pun tetap dipanggil. Almarhum Lam dasar tanah gua kecil terlibat karena waris gua kecil. Siapa anak-anaknya si Lam? Bukan maaf, ngomong kita orang tua nih. Itu permasalahan tanah. Di situ tercantum terserah. Mau di semua dicantumin juga silakan, atau salah satu juga silakan, itu perkara waris. Kan orang tuanya uang tua Lam almarhum uang kecil, waris kecil, dapat kecil, tetap dipanggil lah salah satu perwakilan. Antara lo, antara Susman, antara si Jari lah diambil. Karena dasar pertama si Jari itu pertama jual antar Lim. Bukan Iman nggak belakangan, Yasin apa si Hasan pertama jual tuh. Ya, tetap dipanggil waris. Siapa ahli waris gua kecil, anak-anak ada dihitung. Lam meninggal ada salah satu waris. Jadi permasalahan Bang Bengsong nanti Bang Bengsong juga mengklarifikasiin. Tadi juga saya keras di rumah si Yasin, nggak ada maksud buat memperkeruh suasana. Bukan saya menyombongkan diri, dalam arti tujuan saya ngebantu. Tapi di satu posisi minta maaf. Artinya kalau saya nggak dihargain juga nggak jadi masalah. Tetap biar gimana pun kan warga saya. Saya pakai prosedur Bang Hadi. Setiap saya tanda tangan saya pakai bukti. Saya foto cepet. Soalnya persyaratan keterangan waris, pengantar dan kuasa waris itu dari pihak PHT kecamatan perlu bukti. Siapa yang tanda tangan PRW? Si Anu, foto. Dipoto lah, itu buat bukti sekarang pegawai kayak gitu, enggak semacam di salah-salahin ya. Si Bengsong apa Bang juga setamain ya biar nanti musyawarahnya enak. Kalau udah begini kan permasalahan ini udah kita nggak usah kemana-mana. Yang tanda tangan itu saudara-saudara sih, yang tanah nggak ada cingman tanda tangan saya foto jepret karena anak warisnya waktu kecil Bang Lim, walaupun dia bagian nggak ada karena nama warisnya di situ atas nama orang tua kecil, saya foto tanda tangan. Si Jari pun begitu. Makanya nanti ayo kita musyawarah di mana permasalahannya. Cuma jujur Bang Bengsong ya, saya pohon urusan demokrasi jangan didebatkan dulu. Ya itu sih udah masa berlalu Bang. Memang suasananya masih jangan ini mah yang lalu lah biar berlalu. Ayo kita masuk. Saya begini Bang Bengsong ya, tadi pertama saya keras bukan karena saya mau nyombongkan diri, artinya ini buat didikan semua. Bang Jari, Usma, lo juga ayah, Bang Yasin termasuk Longsong, ini anggapnya contoh.
Ya, contoh dalam arti kalau bisa ini yang pertama dan yang terakhir. Jangan sampai nanti, makanya gue bilang, Song, siapa yang beli si Bengsong? Nah, kalau di situ atas nama Bengsong miliknya. Kalau nama atas namanya si bini ente, karena tanah bini ente, tetap ente ngambil keterangan waris. Ini prosedur surat tanah. Makanya nanti kalau urusan tanah mah nggak mudah, nggak gampang. Makanya kalau ente beli sono, buru-buru dibalik, warisin beres. Suatu ada masalah, pesan. Kalau mau balik, buru-buru SPPT petel. Jadi nanti nama ente, SPPT nama ente. Kalau dibalik SPPT nggak dipetel lama. Emang jujur kalau masalah urusan SPPT mah lama bulanan. Beda dengan di dibalik buku. Makanya berbalik ke urusan lagi. Ayo di mana titik? Jujur, gua juga mau ngebantu. Artinya mau ngebantu dalam masalah ini di mana titik terangnya. Iya. Karena saya juga merasa terlibat sebagai pegawai. Cuma sedikit Bang Yasin, Bang Jari, Bang Bengsong, kalau suasana saya keras bicara bukan arti saya mau nantangin dalam berdebat. Betul. Ya, artinya ini mencontohkan tujuan saya ujung-ujung ngedidik. Ya, artinya ngedidik dalam arti biar ya semua keluarga ini merasa ngerti, dan kalau bisa dimanapun Bang Yasin, maaf ya, kalau Bang Yasin beli tanah di Pondok Kelor, buru-buru urus. Jadi jangan sampai nanti kebalikan pengalaman di bapak kalau orang tua. Urus balik buku atas nama beli emas apa, urus. Dan SPPT-nya juga walaupun mahal murah, petek. Dari pertama dasar punya surat, buru-buru asal Bang Yasin. Sama sebagai ngasih masukan, termasuk si A, termasuk 5, buru-buru balik. Kalau udah nggak ada duit, bahasa nanti. Jadi jangan sampai kita beli tanah, balik buku nggak kuat, balik. Atas nama siapa dasarnya? Bikin juga petel surat, bikin SPT. Nanti juga di blok teko, bikinin belum balik. Karena di situ dasar kalau saya lihat tanah waris, masih rame-rame Bang Mama, balik. Bicara apapun, biaya berapapun, bukan saya nantangin. Bicara ke Pak Lurah, bicara tulis. Pak Lurah, saya punya tanah dengan siang, saya mau balik buku, terserah biaya berapa. Enakan kita ngomong langsung, enakan kita musyawarah ketimbang dari ya di rumah tanah luasnya sana berapa sekian, bayar DP tes. Ya terjadi, ini buat pengalaman Bang Yasin. Bukan saya merasa sok pinter, nggak ada maksud, tapi tujuan saya bicara keras begini ngedidik. Bang Yasin beli tanah Pondok Kelor, buru-buru urus suratnya. Ini lagi diurus ya, apa? Ya, udah menjual. Terus SPPT-nya balik juga, petel. Udah. Kasih tahu saudara-saudara yang sebelah podium, jangan sampai nanti ada permasalahan. Terus ini juga buat pengalaman. Nah, sekarang saya udah panjang lebar ngomong. Nanti mudah-mudahan kalau saya bisa ngebantu permasalahan tanda tangan surat, kagak usah takut ke perkara hukum, saya siap-siap. Tujuan saya nggak merasa bangga, nggak saya merasa kegirangan ngebantuin urusan begitu. Cuma tadi saya sedikit keras, sedikit saya bicara panjang lebar karena saya jujur ya, ini bukan masalah saya pendek, terserah. Maksud saya begini Bang Usman, Bang Jari, panggil PRW-nya bawahan, Kori, panggil PRT-nya bawahan, panggil Pak Jaronya bawahan, karena merangkap. Setelah ini kan saya amanat, siap Pak Ulis, siap Pak Lurah, ada warga saya, masyarakat saya permasalahan bla 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 bla, kan saya laporan. Ya, maaf Bang Bengsong, bukan saya mempersulit dalam hati saya keras. Emang jujur tadi saya kontek-kontekannya artinya saya mau musyawarah, saya belum melapor ya, tapi saya udah bilang sama Ulis, Dadang, Pak Ulis, untuk keterangan sementara tanda tangan waris plus anak-anakku kecil di pending dulu. Artinya ada kekisruan masalah urus masalah luas dan berapa itu yang saya bicara. Itu sedikit saya tambahkan nih Bang Bengsong ya. Hmm. Tadi saya udah mengklarifikasi permasalahannya. Saya tadi ngomong sama Yasin, salah satu incing juga Yaksin, Mbak Ima. Yaksin juga sebagai Lia, saya ngomong keras, Yasin dengar, nggak ada maksud Bang Yasin, saya ngomong keras ini buat memperkeruh suasana di kita bisa persaudaraan, nggak ada maksud. Tetap saya hargain abang saya hargain incing saya, incing ente sebagai iman. Dalam keluarga, ya, dalam keluarga, termasuk dalam tetangga, dalam suara, tetap dalam masyarakat, tetap saya pegawainya.
Jujur saya berkeras Bang Besok ya, tadi saya juga merasa ujung-ujung tadi saya pengen begini, kita panggil PRW-nya nih, yuk kita musyawarah gimana biar cuma itu doang, nggak ada maksud. Bang Besok tadi saya banyak lebar semua Iya. permasalahan omblok, mau 1 meter, mau 2 meter, mau setengah meter, tetap saya mau susul. Kedua, masalah waris, artinya kuburan. Saya punya komitmen, mungkin Bang Yasin nggak dengar, Bang Iman teman saya yang cuma sebatas ngasih maklumat. Kuburan, walaupun 1 meter 2 meter lebihnya, berapa meter lebihnya? 1 meter, kasih tahu waris semua. Kuburan lebihnya 1 meter. 1 meter ini dengan jumlah berapa dibelinya? Bagi waris. Kalau warisnya 10 orang tambah 1. Karena orang tua masih ada, OPO. Bagi. 1. Kalau nggak mau bikin masalah, kalau mau enak, panggil Amil Barodin. Ini kuburan saya mau dipindahin nih, kuburan waris. Perlu saya panggil tukang gali, Bang Nijan. Cek Bang Nijan, Bang Eko tolong gali warga saya kuburannya. Dipindahin ke sana. Mau berbentuk tulang kayak bungkus pakai putih. Mau berbentuk tanah kayak bungkus beberapa kuburan nih. Kalau ada 4-5 bikin 5, walaupun bentuk sedikit-sedikit kotak-kotak, tidak masalah. Tujuannya yang namanya udah nggak ada duit, yang namanya kita udah pada masing-masing, maaf, rasa malas, rasa ogah, rasa nggak ada duit, udah pasti setelah habis megang duit, karena di situ masa 3 bulan pengosongan tempat dibongkar. Jadi kalau nggak ada siapa yang ngurusin tanah makam situ. Jadi Bang Bengsong nggak ada maksud saya bermusyawarah keras ini, tujuannya buat ngedidik, dan tolong pikirin omongan dan musyawarah saya. Tetap saya lagi berusaha, saya udah kontek-kontekan, tolong usahain ukur ulang dalam hati, dalam kekisruan. Saya mau nggak mau tahu mau lebihnya 1 meter, tuh kuburan waris yang ada kuburan mau lebih 1,5 meter, laporan. Soalnya itu kalau cerita kuburan haknya rame-rame waris. Siapa anakku kecil 10 orang PRW 10 orang itu, tapi ada tambahan 1, gua peot bagi karena masih hidup, masih ada dia tuh. Jadi rencana saya yang tadi saya ngomong masalah kuburan bongkar, kita panggil gimana musyawarahnya. Woi ini kita musyawarah saudara-saudara Encing, ada berapa comot 10 orang 10 comot. Buat apa? Buat mindahin kuburan ke makam. Kita panggil tukang kalinya, mau berbentuk tulang 1 kayak, mau berbentuk tanah doang, bungkus pakai putih. Amil, panggil, hadapin, doain. Jadi jangan sampai kita ke bawah suasana yang ini. Solusi saya Bang Eko, Bang Bengsong, Bang Jari ya, Bang Usma, nggak ada maksud buat memperkeruh suasana. Tetap biar gimana pun saya turun, saya nggak ngeliatin, artinya saya nggak sebodoh, artinya saya mau berusaha, artinya saya mau ngajak damai, solusinya gimana, jalan keluarnya, di mana permasalahannya. Jadi tenang, nggak usah dipermasalahan. Tetap ya tadi juga komitmen saya kerja, arti kerja sama pesuruh komandan, pesuruh instansi yang terkait. Si Jari saya foto, tanda tangan, tes. Bang Iman foto setes, Lim foto setes. Ini buat lapor. Tetap PR gimana, polis laporan bahwa keterangan waris dari sekian waris kecil untuk sementara nggak mau tanda tangan, dengan catatan dia pengen banget hasil ukurnya ini transparan, atau hasil ukurnya biar tahu saudara waris semuanya. Tetap saya laporan Bang Yasin, Bang Eko ke situ. Makanya Bang Usma ya, kalau saya kemarin ngambek bawel, nggak ada maksud buat menuduh Usma. Tujuan saya ngedidik. Ya kalau Bang Bengsong, Bang Yasin, Bang Jari nggak tahu, nih tanya siapa yang marah-marah waktu pengukuran. Ya kan dengarkan, begitu pengukuran selesai, cincin kita pernah datang ya. Kalau nggak salah saya ngomel Usma, lu bisa kali panggil cincin lu masih pada hidup, bisa ada. Pernah dengar sama kayak itu? Ya, cincin lu bisa ada, cincin mah. Ya maaf ya Karo ya. Nah itu dokter siap. Kalau emang untuk pengukuran pertama itu emang ibarat katanya kesalahan pada pihak tanah ya. Nah, kenapa? Sewaktu pengukuran orang yang utama dipercayain ya Yasin itu nggak ada. Kenapa mesti dilanjutin?
itu yang salahnya ya kan. Nah, saksi seharusnya bertanya, ini saksi siapa, anak waris apa mantu. Nah, yang kan adanya si Anjir sama si Nana kan waktu itu. Ya itu kesalahannya di situ, emang bener kesalahannya, yang salahnya dari sana juga. Kenapa ibarat kata Yasin belum ada, belum datang, itu pengukuran dilanjutin. Akhirnya kan kita ibarat kata ini mah gelap ya gelap dong, nggak tahu. Nah, begitu hasil Nah, bener Pak. Maaf, yang kedua saya tambahin. Nah, yang Ya. kedua masalah waktu juga. Maaf ya, saya tambahin. Yang kedua masalah waktu juga, belum ada perjanjian. Nah, tiba-tiba datangnya ya. Yang kedua karena apa? Nggak ada perjanjian sebelumnya. Bapak-bapak satu Yasin kan semua orang pada orang kerja nih, ahli-ahli waris pada kerja. Jadi nggak ada kesiapan gitu. Betul. Kalau waktunya udah ditentukan mungkin Iya. bisa libur. Yang kedua gitu, makanya pada nggak ada ahli warisnya gitu. Nah, setelah hasil pengukuran keluar, karena nggak dihadirin, pada nggak ada kepuasan karena emang nggak menyaksikan gitu. Nah sedikit ya, pulang dari mari ya, kita juga jangan sampai memperluas suasana, tetap dampaknya keluarga, keturunan, anak siapa, waris apa. Jadi kita tambahkan ya, nanti kalau pulang dari mari seandainya ada suara-suara pun yang saling menyalahkan, udah cukup ente-ente semua doang berima. Ya saya juga nggak merasa disalahin dan nggak merasa saling menyalahkan. Emang kalau menurut aturannya udah konkret, cuma waktu itu aturan waktunya emang yang tadi ente ngomong benar. Cuma kalau ada kesalahan dari pihak perwakilan ente, nggak ada maksud buat, emang jujur Bang Yasin ya, sebenarnya kalau jadwal pengukuran udah diumumin ya harusnya dan ada. dikasih tahu, bukan maksudnya Bang Eko, emang dikasih tahu. Cuma nanti emang di situ sampai saya marah-marah. Sebenarnya mah yang lebih tahu kalau dia merasa dihargai, kalau dia merasa tahu, buru-buru kasih tahu. Makanya nanti kalau pulang dari mari merasa ini, jangan saling menyalahkan dulu lah. Yang penting kita ngelihat dari saudara kita yang perempuan, yang Limi, kita lihat dari saudara Bang Yasin sendiri Empo sebagai si As. Jujur Bang Bengsong, kalau masalah pemberitahuan 2-3 hari yang lalu udah ada pemberitahuan. Cuma kita juga nggak nyalain mereka ada semua. Cuma maksud saya kenapa Nana, Bang Andir yang tahu dari undangan pertamanya, yang saya sesalin dia nggak bilang. Dan yang saya sempat emosi, kenapa Usma saya kasih tahu, Usma yang namanya dari kampung Buaran, yang